Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam budaya. Menghadapi masalah kebudayaan, tidak sering kita diperhadapkan dengan berbagai kendala yang perlu diatasi saat ini. Untuk itu, dalam menyambut dan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, segala bentuk yang menjadi harapan kami di sektor kebudayaan adalah menentukan nasib sendiri dan bertanggung jawab mandiri dan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 adalah sebagai jembatan atau pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam memasuki jembatan emas ini, kita harus dapat mempertahankan, mengisinya dengan berbagai kegiatan pembangunan. Sekalipun dalam masa seperti sekarang ini, pandemi COVID melanda, namun diharapkan adanya kebijakan baru, visi baru dalam menangani pengembangan seni budaya. Seni budaya di daerah tidak hanya melalui kebijakan pembinaan, juga tidak sejatinya kesenian adalah perilaku kreatif, tetapi bagaimana kita mengadopsi dan menumbuh kembangkan nilai-nilai leluhur yang telah diberikan dari generasi ke generasi. Kreativitas seni tidak bisa dibina, tetapi tetap harus dirangsang melalui penyelenggaraan baik berupa lomba, festival, seminar, dan event-event kesenian yang rutin teragenda. Kebudayaan selayaknya menjadi daya hidup dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara. Kita menjadi semakin sulit menemukan wajah budaya kita, wajah kebudayaan yang mencerminkan kebinekaan, kemajemukan, toleransi, dan keluhuran budi pekerti. Fenomena semacam ini akibat dari tidak adanya landasan kebudayaan dalam menangani pelbagai masalah dalam mempertegas kebudayaan. Saat ini kita memasuki dalam jebakan ekonomi dan industri, sementara kesenian sebagai salah satu produk utama kebudayaan diposisikan hanya sebagai alat atau sumber eksploitasi kepentingan-kepentingan yang justru para seniman masuk ke dalam sistem ekonomi yang disebut industri kreatif. Sementara itu, kesenian peninggalan leluhur akan bisa terus hidup dan bergerak sesuai dengan kodrat dan dinamikanya apabila terus diberikan ruang, tetapi kenyataannya kesenian kadang rehat sejenak untuk bermetaforsa dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang telah melahirkan industri media yang global dan kapitalis. Seniman bekerja dan pekerja seni untuk berkreasi selalu bersaing dalam pasar bebas. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial ekonomi di antara para pelaku seni atau yang disebut para seniman. Kesenimanan agar bisa bertahan di zaman saat ini, banyak seniman yang menggeluti profesi lain sekalipun sambil terus berkarya, namun produktivitas kreatif dinyatakan di bawah rata-rata untuk bisa dipertanggungjawabkan terhadap nilai estetik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam karya-karyanya. Untuk terus bertahan, kadang sebagai pekerja seni yang puritan dan gagah berani harus menerima keadaan lebih menyedihkan, dan tidak sedihnya lagi jika komunitas seniman dianggap sebagai komunitas marginal. Untuk
di masa kemerdekaan saat ini. Kita menyongsong di Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan terus optimis untuk menjunjung, melestarikan, bahkan mengembangkan seni budaya kita. Di sektor lain perlu kita lebih proaktif untuk menyamakan visi misi untuk mengibarkan bendera kebudayaan. Bendera kebudayaan salah satunya dikibarkan tak henti-hentinya, yaitu di Taman Budaya. NTT bangkit, budaya terlindungi. NTT sejahtera, budaya terjaga. Dalam hal ini, UPTD Taman Budaya selalu ada untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami, keluarga besar UPTD Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka!